Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, saya Rifki Anggrusya Putra dengan NIM 4612420014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis korelasi dan regresi menggunakan aplikasi SPS. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai korelasi. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat ada hubungan, bagaimana arah hubungan tersebut, dan mengetahui seberapa besar hubungan tersebut. Lalu data yang diolah bisa kualitatif ataupun kuantitatif yang masing-masing mempunyai ukuran korelasi sendiri-sendiri. Oke, langsung saja ke kasus. Ini sudah tersedia kasus dan saya sudah memindahkan data-data yang ada di sini ke aplikasi SPSS. Nah, sudah terlihat di sini. Oke, caranya penggunaannya untuk mencari korelasi adalah yaitu kita ke menu Analyze, lalu kita cek Correlate, dan Bivariate. Nah, masukkan saja semuanya itu ke dalam variabel. Lupa ini correlation coefficient-nya Pearson, karena ketiga variabel adalah kuantitatif, maka korelasi yang diberikan adalah Pearson. Nah, sudah muncul, ini adalah hasil korelasinya. Nah, untuk analisisnya sendiri, yaitu mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel, yaitu hipotesisnya H0 atau HO adalah tidak ada hubungan korelasi antara dua variabel. Dan HA ada hubungan korelasi antara dua variabel. Kriteria ujinya yaitu terima HO jika probabilitas lebih dari 0,5 atau 0,1. Lalu untuk tolak H0 jika probabilitas kurang dari 0,05 atau 0,1. Catatan itu adalah 0,5 atau 0,05 atau 0,01 tergantung pemilihan. Nah, sini sudah dicantumkan hasil korelasinya. Gaji usia kerja sama, karena semua angka probabilitas adalah 0,00, maka H0 ditolak, artinya semua variabel memang secara nyata berkorelasi. Itu tunjukkan dari tile ini 0,000, semua. Di tempat saya juga 0, 0. Pada output di atas nilai N sama dengan 75. N sama dengan 75. Artinya semua data diproses dan tidak ada yang hilang atau data missing. Analisis arti angka korelasi. Gaji dengan usia didapat dengan angka 0,6682, area kualitasnya positif, artinya semakin tinggi usia, semakin besar gajinya, dan sebaliknya. Karena besarnya korelasinya adalah 0,682 lebih besar dari 0,5, berarti variabel usia berkorelasi kuat dengan variabel gaji. Oke, lanjut. Lanjut. Korelasi parsial. Tujuannya yaitu korelasi parsial untuk memasukkan satu variabel tambahan yang berfungsi sebagai pengontrol dan dua variabel yang berkorelasi terdahulu. Dari dua variabel yang berkorelasi terlebih dahulu. Data yang diolah bisa kualitatif maupun kuantitatif yang masing-masing mempunyai ukuran korelasi sendiri. Kasusnya itu menghitung korelasi parsial antara gaji usia dengan variabel pengalaman kerja berfungsi sebagai variabel kontrol
Data yang digunakan sama seperti data sebelumnya, yaitu data berikut. Oke, cara mencarinya untuk korelasi parsial yaitu pertama kita pencet analyze, seperti tadi correlate. Nah, di sini kita pilih partial. Nah, sini sudah dijelaskan tadi tujuannya itu memasukkan satu variabel tambahan yang berfungsi sebagai pengontrol dan dua variabel korelasi terlebih dahulu. Nah, untuk variabelnya sini kita masukkan gaji dan usaha dan usia. Lalu untuk controllingnya kita masukkan kerja. Oke. Nah, sini sudah muncul partial correlation. Jadi correlation yang pertama ini partial correlation. Nah, untuk analisisnya sendiri, mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Hipotesisnya HO atau H0 tidak ada hubungannya atau korelasi antara dua variabel, dan HA atau H1 ada hubungan korelasi antara dua variabel. Kriterianya sama seperti yang tadi. Untuk analisisnya sendiri, karena semua angka probabilitasnya adalah 0,00, maka H0 ditolak, artinya variabel gaji dan usia yang dikontrol dengan variabel pengalaman kerja saling berkorelasi. Di sini sudah terlihat correlation yaitu 0,00 dan ini juga gaji 0,000. Derajat kebebasan yaitu degree of freedom DF. DF-nya N min K min 1 dengan N adalah jumlah data, K jumlah variabel, DF. Jadi DF-nya adalah 75 kurang 2 kurang 1 sama dengan 2. Nah, berikut adalah cara menghitung DF atau degree of freedom. Arti angka korelasi dibandingkan dengan korelasi antara gaji dengan usia tanpa pengontrol sebelum atau kasus sebelumnya, itu yang korelasi yang biasa, sebesar 0,682 dengan adanya pengontrol variabel pengalaman kerja, besar korelasi turun menjadi 0,590. Correlation 0,590 dengan arah korelasi positif. Artinya semakin tinggi pengalaman kerja seorang karyawan, jika usia bertambah, maka akan cenderung gaji karyawan tersebut akan semakin meningkat. Demikian sebaliknya. Nah, mungkin saya cukupkan untuk data sebelumnya. Mungkin kita beralih ke data ordinal. Korelasi data ordinal. Tujuannya itu penghitungan korelasi menggunakan korelasi Spearman dan Kendall, di mana syarat semua variabel harus ordinal. Itu isi variabel berjenjang, baik, kurang baik, dan tidak baik. Data bisa kualitatif atau kuantitatif yang masing-masing punya ukuran korelasi sendiri-sendiri. Kasusnya itu seorang manajer perusahaan ingin menilai pegawai bank Jateng dari segi prestasi kerja, IQ, dan loyalitas. Itu variabel prestasi kerja sebagai berikut. Pertama, sangat baik. 2 baik, 3 cukup baik, 4 jelek, 5 sangat jelek. Variabel IQ sangat cerdas, 1 sangat cerdas, 2 cerdas, 3 cukup cerdas. Variabel loyalitas 1 sangat loyal, 2 loyal, 3 cukup loyal, 4 makan. Dan berikut adalah data dari pegawai Bank Jateng tersebut. Itu datanya bisa dilihat sebagai berikut. Prestasi IQ dan loyalitasnya berbeda-beda. Dan di sini saya sudah memasukkannya ke dalam SPSS dan sudah mengkonversikannya menjadi angka yang ada di sini, yaitu sangat baik 1, baik 2, cukup baik, sebagainya. Nah, untuk baik 2 baik, banyak yang baik, lalu cerdas. Nah, seperti berikutnya. Untuk kita mencari tahu korelasi ordinalnya, kita dalam SPSS itu buka analis kembali, correlation, dan bivariate. Nah, kita masukkan semuanya seperti yang sini. Lalu untuk correlation coefficient-nya pada awalnya di Pearson, tapi
Sekarang, karena ketiga variabel adalah kualitatif dan memiliki kategori data ordinal, maka korelasi menggunakan adalah Spearman dan Kendall. Ganti Kendall dan Spearman dengan variabel semuanya dimasukkan. Oke. Nah, sudah muncul data non-parametric correlation. Nah, ini adalah data dari korelasi Kendall-Spearman. Lanjut kita baca. Hasil output-nya sebagai berikut. Sama. Analisis. Arti angka korelasi. Korelasi antara prestasi dengan loyalitas adalah positif atau semakin tinggi tingkat loyalitas seorang pegawai, maka prestasinya cenderung semakin bagus. Demikian pula sebaliknya, semakin tidak loyal, semakin tidak berprestasi karyawan tersebut. Namun angka korelasi 0,299 yang ada di tempat loyalitas yang jauh dari 0,5 menunjukkan lemahnya hubungan kedua variabel tersebut. Karena semakin dekat dengan 0,5 menunjukkan semakin kuat korelasinya. Korelasi antar prestasi dengan IQ adalah negatif atau semakin tinggi IQ seorang pegawai, maka prestasinya cenderung semakin jelek. Demikian pula sebaliknya, namun angka korelasi 0,015 yang jauh dari 0,5 menunjukkan lemahnya hubungan kedua variabel tersebut. Oke. Lanjut ke analisis selanjutnya, yaitu signifikansi hasil korelasi. Korelasi antara prestasi dengan loyalitas adalah signifikan. Nilai probabilitasnya 0,005 yaitu lebih kecil dari 0,05. Yang berarti adanya hubungan yang benar signifikan antara prestasi dan loyalitas bagi seorang pegawai. Korelasi antara IQ dengan loyalitas adalah tidak signifikan, yaitu nilai probabilitasnya 0,508, lebih besar dari 0,05. Yang berarti antara IQ dengan loyalitas tidak ada hubungannya. Korelasi antara prestasi IQ, mari kita lihat. Prestasi IQ di sini adalah 0,05 dari prestasi dengan loyalitas. Bagian loyalitas. Maksudnya itu ini dan korelasi antara prestasi dengan IQ 0,083. Berarti itu menunjukkan tidak korelasi antara prestasi dengan IQ tidak signifikan nilainya. Karena nilai probabilitasnya adalah 0,893, itu lebih besar dari 0,5, yang berarti antara prestasi dengan IQ tidak ada hubungannya. Oke, lanjut ke regresi. Itu adalah regresi terbesar. Tujuannya itu memprediksi besar variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas yang sudah diketahui besarnya. Catatan pada dasarnya tahap penyesuaian model regresi meliputi penentukan variabel bebas, independent variable, dan variabel terikatnya atau dependent variable. Menentukan metode pembuatan metode model regresi itu enter, stepwise, forward, backward. Melihat ada tidaknya data yang outlier atau ekstrim, lalu menguji asumsi klasik, heterokedastisitas, multikolinearitas, normalitas, autokorelasi. Itu menguji signifikansi model itu ya, dengan interpretasi model regresi. Oke, jenis regresi ada dua, yaitu regresi linear dan regresi ganda. Analisis regresi digunakan untuk meramalkan di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya yaitu terdapat 3 variabel, yaitu penjual, biaya promosi, dan biaya iklan. Dalam praktek akan dibahas bagaimana hubungan antara biaya promosi dan biaya iklan terhadap penjualan. Identifikasikan variabel bebas dan variabel terikatnya.
Itu dengan metode korelasi akan membahas keeratan hubungan antara biaya promosi dan biaya iklan terhadap penjualan. Kalau dengan menggunakan metode regresi akan membahas pengaruh antara biaya promosi dan biaya iklan terhadap penjualan. Lalu ada uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji multikolienaritas. Itu model regresi yang baik harus bebas multikolienaritas. Artinya model tersebut tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Kemudian yang kedua adalah uji heteroskedastisitas, yaitu model regresi yang baik harus bebas heteroskedastisitas, artinya varians dari redusial dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain adalah sama tetap atau homokedastisitas. Kemudian ada uji autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model yang bebas autokorelasi, artinya tidak terjadi korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau sebelumnya. Uji normalitas, yaitu menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel terkait atau terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang distribusi normal atau mendekati normal. Kemudian ada regresi ganda, itu tujuannya memprediksi besar variabel terikat dengan variabel bebas yang sudah diketahui besarnya. Datanya itu adalah data kuantitatif. Jika data kualitatif, pada umumnya adalah data jenis nominal, maka data tersebut akan diperlakukan sebagai variabel dummy. Langsung saja ke kasus. Manajer PT STIE ingin mengetahui apakah kegiatan yang menunjang penjualan perusahaan selama ini, iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, jumlah salesman, berpengaruh terhadap penjualan roti. Identifikasikan variabel bebas dan terikatnya. Oke, untuk nama-nama variabelnya ada berikut, seperti daerah, nama daerah penjualan, HSL jual, satuan jual penjualan sales dalam jutaan rupiah, iklan ko, yaitu satuan biaya iklan koran dalam jutaan rupiah, iklan ra, yaitu satuan biaya iklan radio dalam jutaan rupiah, outlet, satuan jumlah outlet penjualan di seluruh daerah dalam unit, salesman itu satuan jumlah salesman dalam orang. Berikutlah data yang diolah. Nah, kemudian data-data tersebut sudah saya pindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, kita terus dulu yang tadi. Nah, ini adalah data yang sudah saya pindahkan ke dalam aplikasi SPSS. Di sini ada daerah, ada sales, ada iklan ko, ada iklan ra, outlet, dan salesman. Dan semua jumlah datanya totalnya adalah 30. Langsung saja kita analisis, yaitu dengan membuka analisis, regression, lalu linear, untuk mencari tahu regresinya. Nah, di sini kita masukkan di dependent, yaitu sales, di mana pengertiannya yang sendiri yang tadi itu adalah nah, itu kan variabel bebas, dependent, dan variabel terikatnya, dependent. Nah, sales di sini adalah dependent variable, yaitu variabel terikatnya, dan misalnya yaitu iklan, iklan koran, iklan radio, outlet, dan salesman, yaitu adalah variabel independent atau variabel bebas. Nah, kita langsung oke. Di sini banyak sekali variable enter remove, model summary, ANOVA, coefficient. Jadi kita lihat analisisnya. Analisisnya yang pertama itu di model summary. Angka R sebesar 0,869 menunjukkan bahwa korelasi hubungan antara HCL jual dengan 4 variabel bebasnya adalah kuat. 0,869 itu menunjukkan
angka lebih dari 0,05. Defisit kuat karena angka di atas 0,5, dalam kasus lain batasan angka akan berbeda. Bisa 0,1 dan bisa 0,5. Oke, lanjut analisa selanjutnya yaitu angka R square atau koefisien determinan adalah 0,755 R square berasal dari 0,869 kali 0,869, namun untuk jumlah variabel bebas lebih dari 2. Lebih baik digunakan adjustment R square yaitu 0,716. Hal ini berarti 71,6% variasi dari hasil jual dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel bebas, sedangkan sisanya besaran 100% dikurangi 71,6% adalah 28,4% dipengaruhi oleh faktor lain. C atau standar error of estimate adalah 41,58 atau 41,58 juta rupiah per bulan. Makin kecil SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel terkait. Oke, untuk analisis selanjutnya itu analisis ANOVA. ANOVA itu dari uji ANOVA di atas, uji F dapat F hitung sama dengan 19,298. 19,298 sebelah sini. Oke. Dengan nilai probabilitas 0,000 kurang dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi hasil penjualan koran. Atau bisa dikatakan bahwa iklan di koran, iklan radio, jumlah outlet, dan jumlah salesman secara bersamaan berpengaruh terhadap hasil penjualan. Oke. Analisis selanjutnya. Koefisien. Samaan regresi. Itu sebagai berikut. Ya, harusnya ini sebagai berikut. Untuk X, X1 adalah variabel iklan. X2 adalah variabel iklan radio, iklan koran, iklan radio, outlet, salesman. Analisis selanjutnya. Memaknai persamaan regresi. Konstanta sebesar 100,123 menyatakan bahwa jika tidak ada iklan outlet salesman yang bertugas, hasil penjualannya adalah 100,123 juta per bulan. Koefisien regresi 10,913 menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1 biaya iklan koran akan meningkat hasil penjualan sebesar 10.913. Oke. Koefisien regresi minus 13,275 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit outlet maka akan mengurangi hasil penjualan sebesar 13,275. Ini salesman, regresi, iklan di koran. Bagaimana koefisien regresi minus 13,988 untuk salesman, yaitu koefisien menyatakan bahwa setiap penambahan satu orang salesman akan mengurangi hasil penjualan sebesar 13.988 rupiah. Mungkin seperti itu sesuai dengan tabel. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata saya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.